Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pagi ini tepatnya hari Kamis ya. Ya, hari ini hari Kamis ya teman-teman. Saya mau meng-share bagaimana awal mula buka toko, barang-barang apa ya. Ini maksudnya barang-barang apa yang akan saya sampaikan pada teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa awal buka sebuah toko itu kita harus memplanning dengan jelas barang apa yang kita jual dan kira-kira paling laris gitu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kami, like, komen, dan setia menonton video-video terbaru dari kami, sehingga ini semua membantu berkembangnya channel kami, channel Cafe Kenyong. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman, memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman yang ingin membuka sebuah ladang usaha, terutama di bidang toko sembako. Karena ini saya sudah berjalan sekitar 4 tahun, jadi kurang lebihnya saya sudah tahu ya. Jadi saya ingin memberikan pengalaman-pengalaman saya yang berdasarkan yang sudah saya jalani selama ini. Oke teman-teman, lanjut aja ya, langsung. Kira-kira barang apa aja yang harus kita jual di toko kita dengan modal seminimal mungkin yang harus ada gitu ya. Tapi misalkan sudah berjalan, nanti seiring berjalannya waktu itu bisa bertambah lagi yang lain-lainnya. Tapi yang pasti paling laris dan memudahkan teman-teman memutar roda keuangan barang-barang ini. Pertama, rokok. Nah, di mana toko yang nggak jual rokok? Semua ada. Rokok itu termasuk konsumsi paling utama di toko sembako. Tanpa rokok gak rame ya. Rokok itu harus ada barang gandengan ya. Jadi korek, jangan lupa korek bensol, itu korek jas itu juga harus disiapkan gandengannya rokok itu ya. Dari semua jenis rokok, teman-teman jangan membeli semua jenis rokok. Ambillah rokok-rokok tertentu yang kira-kira paling laku. Rokok apa? Contoh, Surya 12, Surya 16, LA, Sampurna, di Jarum. Itu mudah dicari. Jadi 76. Setahu saya ini ya, dari rokok kami. Karena daerah-daerah tertentu tuh nggak sama. Kadang ada peminatnya kan, orang rokok itu kalau udah pernah rokok ini nggak pernah mau rokok yang lain. Tapi kecuali Surya ya. Kalau Surya 12 itu memang menyeluruh di semua daerah. Toko kalau nggak punya rokok Surya 12 sama aja nggak punya barang. Itu namanya ya. Ingat, rokok. Dan rokok itu modalnya besar. Keuntungannya nggak seberapa, tapi modalnya besar. Tapi setiap rokok minimal dapat Rp1.000 teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman beli satu press rokok senilai 180 taruhlah. Itu kalau satu hari habis berarti dari rokok aja udah dapat 10.000 ya. Tapi nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu pasti teman-teman akan tahu maksud saya. Jadi rokok itu. Oke teman-teman, ini saya ambil video ini di depan toko saya sendiri ya, di depan rumah. Ini sampai ada pohon-pohonnya. Alhamdulillah toko kami kehijauan ya. Maaf, ini lagi saya jelaskan dulu. Jadi ada depan toko sendiri, depan rumah sendiri. Oke. Yang kedua, minyak goreng. Nah, minyak goreng ada beberapa tipe juga. Ada Bimoli, ada Freshwell, ada Fitri, ada Fortune, macam-macam. Jadi teman-teman jangan langsung ambil semua merek ya, asal ada minyak goreng gitu aja. Dari yang setengah liter sama 1 liter. Dari setengah liter 1 liter itu teman-teman mempelajari dulu, beli aja 3 botol atau 3 botol gitu dulu. Dari 1 liter 3 botol, setengah liter 1 botol. Nah nanti 3 botol. Nanti tangga atau yang biasa beli ke tempat teman-teman tuh biasanya mintanya merek apa. Taruhlah tempat saya tuh fanatik, semuanya suka Freshwell. Jadi kalau dikasih merek lain mereka nggak suka. Itu pengalaman saya ya. Saya dulu pernah beli yang lain-lainnya, tapi yang lebih laris Freshwell. Akhirnya saya monoton beli Freshwell aja. Kalau mau menambah yang lain dikit-dikit aja. Kalau nanti modalnya sudah lebih gitu ya. Untuk awal-awal coba dulu dikit-dikit gitu ya. Oke. Yang ketiga, gula. Nah, gula ini konsumsi ketiga yang paling laris. Gula, kalau yang utama gula putih teman-teman ya. Untuk gula merah itu bisa sedia bisa enggak, tapi sedia sedikit juga lebih baik. Gula putih itu harus ada. Itu konsumsi toko sembako yang paling laris yang ketiga ya, membantu kita
memutar roda perekonomian, roda uang tiap hari itu gula putih termasuk. Yang ketiga, laris juga. Karena apa? Gula dan kopi itu gandengan nih. Jadi ada gula putih, ada gula merah, ada kopi bubuk. Teman-teman kalau belanja kopi bubuk kan kopi bubuk juga bermacam-macam merek ya. Kalau saya di toko saya ini terkenal tuh yang terkenal kopi yang saya giling sendiri. Nah, jadi saya menggoreng sendiri, menggiling sendiri tanpa campuran beras, tanpa campuran apa-apa. Ya cukup menyediakan merek lain kayak kapal api, kayak merek lain juga ada. Cuman yang sini yang paling laris malah kopi murni. Jadi teman-teman bikin kreasi sendiri, mencoba beli kopi sirsah atau kopi apa gitu ya, yang wanginya harum itu bagus, terus digoreng sendiri, digiling sendiri, digilingkan atau giling sendiri, dijual setengah kiloan gitu, tanpa campuran. Nah, nanti dikalkulasi dengan harga kopi dan digoreng sendiri dan itu dijual berapa itu dikalkulasi sendiri ya. Kalau tempat saya itu setengah kilonya saya jual seperempatnya saya jual 13,5 ya, buat 13,5. Oke, yang keempat mie instan. Nah, ini mie instan juga nomor 4, urutan nomor 4 paling laris ya, mie instan tuh. Segala mie instan. Kalau daerah saya ini, saya menyediakannya sedap tuh full, semua rasa ada, sedap ya. Tapi kalau Indomie memang peminatnya kurang daerah saya, nggak tahu daerah lain ya. Tapi tetap saya sediakan, nggak banyak tapi saya sediakan. Karena apa? Kalau ada orang pengen, jadinya datang nggak kecewa ya, nggak ada barangnya gitu. Ingat, toko lebih baik menyediakan barang-barang itu jangan sampai membuat orang kecewa. Datang kondisi barang tidak ada, jangan sampai ya, hati-hati. Karena toko semakin lengkap, semakin laris, semakin lengkap, semakin banyak peminat yang datang dan semakin lengkap banyak pengunjung. Nah, ini keuntungannya teman-teman ya, keuntungannya. Jadi teman-teman jangan lupa, pertama kalau saya bilang mie instan, ya ambillah mie instan berapa macam, nggak harus per karton teman-teman beli itu ya. Taruhlah saya dulu pertama-tama itu cuma 6 biji, semua rasa 6 biji. Jadi uangnya tuh taruhlah kalau satu karton isi 40 dengan harga 96.000 ya, itu bisa dibagi berapa macam gitu, uang segitu gitu teman. Makanya dengan modal menipis misalkan 3 juta sampai 5 jutaan, sepinter-pinternya kita ngambil kesempatan. Misalnya gula putih juga sama. Ambillah 2 kilo gitu aja atau 3, asal ada aja dulu ya, semuanya lengkap yang saya bilang ini harus ada. Ini yang keenam, yang kelima itu telur. Nah, telur juga harus ada. Nah, telur itu ada hubungan dengan timbangan. Jadi teman-teman kalau mau jualan telur harus menyediakan timbangan terlebih dahulu. Belilah timbangan yang timbang duduk, itu murah teman-teman, sekitar 150.000 ya. Ada yang 125, 130, 150 sampai 185 harganya. Itu jadi ada telur, ada timbangan. Jangan sampai nggak ada timbangannya ya. Karena telur termasuk juga terlaris ya. Telur itu terlaris. Nomor 6, ini nomor 6 kalau udah maksimal, kalau udah usahanya udah jalan lancar, modalnya cukup, gas. Kalau belum ada jangan dulu ya untuk gas. Tapi saya bilang gas juga termasuk dibutuhkan dan pasti laku gitu ya. 1 bulan taruhlah 20 gas pasti habis atau 25 gas pasti habis gitu 1 bulan. Nomor 7 deterjen sama pencuci piring ya. Aneka pencuci itu harus disiapkan. Jadi sama sabun mandi, saya katakan di nomor 7 ya. Deterjen, pencuci baju, pencuci piring, untuk sabun mandi, sampo, keseluruhannya. Itu siapkan di nomor 7. Karena itu dibutuhkan masyarakat juga. Yang pasti ada entah sasetan, entah botolan. Tapi kalau dari awal masih pemula ya, masih awalan buka, jangan sekali-kali botolan. Pakai aja sasetan gitu. Karena kita uang dengan sedikit itu kita gunakan semaksimal mungkin. Semua barang yang saya sampaikan di sini harus ada. Jadi beli 2 ranteng gitu aja udah cukup. Jadi cukup kok nanti. Saya yakin cukup ada semua nanti ya. Dengan uang 5 juta itu bisa. Yang kalau di awal kemarin 5 juta, kedua 7 kunci sukses, ini saya sampaikan barang yang harus ada. Ya teman-teman ya. Oke. Nomor 8, bumbu masak. Nah, aneka bumbu masak mulai dari garam, kecap, ladaku, ketumbar, asam Jawa itu siapkan semuanya, jangan sampai nggak ada ya. Terasi apa teman-teman harus ada semuanya. Dan itu siapkan bumbu-bumbu instan, bumbu nasi goreng instan, bumbu kayak rempeyek instan, itu ada tepungan, bumbu tempe goreng, bumbu ikan goreng, ayam goreng, itu siapkan semuanya, jangan sampai nggak ada ya. Itu satu macam, satu renteng aja asal lengkap ya teman-teman ya. Ditambah lagi ya
kebanyakan orang suka balado, kayak sambal bon cabe, apa itu, cabe bon cabe itu siapkan semuanya. Jangan sampai nggak ada, ya, karena namanya bumbu, keseluruhan aneka bumbu siapkan semuanya, kayak bumbu sop, bumbu bakso, semuanya, rawon, soto, semuanya harus ada aneka bumbu ya. Ingat pesan saya. Nomor 9, aneka tepung. Aneka tepung juga harus ada. Tepung itu dari tepung terigu, tepung kanji, tepung sagu, tepung panir, tepung apapun, tepung ya. Siapkan. Entah cuman 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo gitu, tetap ada. Jadi siapkan tempat khusus aneka tepung. Jadi jangan sampai enggak ada, karena itu kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus orang yang berada di dapur itu dibutuhkan sekali, dan kebanyakan hampir 1 minggu tuh pasti ada yang laku tepung itu ya, nggak mungkin nggak laku gitu, pasti itu. Entah tepung rempeyek, entah tepung bakwan, entah tepung pisang goreng, atau sama tepung-tepung yang normal ya, yang biasa yang natural itu yang belum ada bumbu, tepung kanji, tepung terigu. Terigu itu ada 2 macam juga, tepung terigu biasa lencana misalkan, ada tepung cakra, itu bisa dicari juga karena yang bikin roti atau yang cuman masak-masak biasa. Teman-teman ya, jangan sampai lupa. Dan nomor 10, aneka kopi saset. Susu, aneka saset ya maksud saya, aneka sasetan. Kayak kopi, susu, jahe, teh, bermacam-macam ya sasetan tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman ada uang lebih, ya belilah yang berupa kotak. Ya teh yang kotak itu, yang kayak Sariwangi kotak, Sosro kotak, yang macam-macam yang aneka kotak itu ya. Itu kan kalau di sini harga jual ecernya kan 6 ribuan ya. Nggak tahu daerah lain, saya kurang tahu. Pokoknya saya tahu kalau masih uangnya menipis, belajar sasetan asal ada. Nanti sambil berjalannya waktu, udah berjalan lancar, normal, belilah yang kotak-kotak gitu ya. Jadi karena ada orang suka beli kotak itu ya, ada yang bisa setan kalau uangnya terbatas. Tapi setidaknya waktu orang datang, itu kondisi barang teman-teman tuh di toko meskipun pemula tapi udah siap semuanya ya. Oke. Nomor 11, aneka peralatan sekolah. Nah ini dia, ini kadang dikesampingkan kayak buku tulis, buku halus, buku kotak, buku gambar, pulpen, pensil, penghapus, setipo, krayon, spidol, penggaris, aneka macam. Itu jangan sampai lupa, solasi ya, solatif itu, double tape, kayak lem glukol, lem-lem aneka lem tuh, itu masuk ke peralatan sekolah ya, campurkan peralatan sekolah. Itu jangan sampai nggak ada. Misalnya lem G, siapkan aja berapa biji asal ada. Ya ingat, jadi yang mau buka toko sembako, perhatikan yang saya sampaikan ini kan, yang harus ada apa aja. Oke, nomor 12, jajanan anak sekolah. Jajanan anak kecil maksudnya. Nah, jajanan anak kecil itu kan bermacam-macam, ada yang 500-an, 1000-an, 2000-an ya, 3000-an, bermacam-macam. Itu harus ada juga. Kondisikan sesuai dengan kondisi samping kanan kiri. Biasanya mereka kekuatannya jajan itu berapa, ya. Kemampuannya beli jajan itu berapa. Itu silahkan cek sendiri daerah masing-masing karena nggak sama ya. Itu nggak sama itu. Terus ditambah lagi ini, kalau udah ada jajanan, kalau ada uang lebih ya, ini udah lebih, saya bilang udah uang lebih loh ya, kan jajan itu kan uang kecil. Kalau udah uang lebih, tambahkan es krim. Es krim juga termasuk jajanan ya. Es krim tapi modalnya besar teman-teman. Kayak ice, merek Ice, Walls itu siapkan. Tapi kalau ada uang lebih, kalau belum ada, cukup jajanan aja. Tapi nanti kalau udah seiring berjalannya waktu, udah jalan, siapkan es krim tuh, ice tuh harus ada ya. Ice, Walls, atau merek apa. Tapi yang harga terjangkau, enak, terjangkau menurut saya rekomendasikan ice, karena tempat saya juga menyediakan ice ya menurut saya. Jadi silahkan dicoba, kalau nanti sudah berjalan, ajukan ke ice ya. Karena teman ice itu ada syarat-syaratnya teman-teman. Kalau sekitarnya itu misalkan dari daerah teman-teman buka itu ada sekitar 100 meter, ada itu kadang nggak boleh. Tapi kalau lebih dari 150 meter masih dikasih ya. Mereka survei juga, diperhatikan juga. Jadi nggak asal kalian mengajukan terus diizinkan, nggak juga teman-teman ya. Terus yang ke-13 ini, aneka minuman. Nah, aneka minuman. Aneka minuman bisa aqua, bisa teh pucuk, teh rio, teh gelas itu juga harus ada. Jadi 13 macam ini betul-betul paling harus ada di toko teman-teman ya, di toko sembako teman-teman. Karena menurut pengalaman saya sendiri, memang ke-13 macam ini ya, ini betul-betul yang paling merekomendasikan kita untuk mencari uang lebih secepat-cepatnya. Jadi roda perputaran uang cepat, perkembangan toko cepat, dengan adanya barang yang kita siapkan
siap teman-teman, itu akan memudahkan kita untuk memutar uang kita. Dan per hari kita mau belanja apa, misalkan hari ini barang ini masih ada, ternyata produk uang hari ini lumayan banyak, kita belanjakan yang lain, bisa nambah. Misalkan kayak saya ya, mau menambah ke rumput Jepang, mau nambah ke jarum, mau menambah ke apapun ya, lilin apa itu, setelah 13 macam ini ada. Kalau 13 macam ini belum ada, jangan sekali-kali mau melangkah ke sandal, atau jangan sampai. Pokoknya 13 macam ini dulu, karena sejenis kayak sandal, sejenis kayak macam-macam itu termasuk uang lebih ya, karena ditaruh, jarang orang beli. Tapi harus ada gitu aja. Tapi sebelum melangkah ke hal yang lain, silakan teman-teman mempersiapkan 13 macam yang saya sebutkan. Oke teman-teman, siap? Semoga sukses, semoga teman-teman yang saya sampaikan teman-teman ini bisa menginspirasi teman-teman, dan teman-teman tahu apa yang harus dibeli gitu ya. Jadi tidak tidak ragu-ragu dalam langkah, dan tidak bingung yang mau dibeli apa. Coba dengarkan aja yang saya katakan. Jadi misalkan saya bilang aneka tepung apa, aneka mie apa. Jadi nggak cuma mie instan aja. Misalkan ada ekomi, ada mie lombok, atau tapi paling nggak yang pertama mie instan. Kalau uangnya nipis ya, nanti baru lain-lainnya gitu. Namanya bilang aneka mie berarti bermacam-macam mie gitu. Kalau bilang aneka rokok, ya bermacam-macam rokok. Kalau aneka ini, aneka, dengarkan aja ya. Jadi teman-teman tidak bingung untuk membeli apa, mau belanja apa. Oke teman-teman, makasih. Terima kasih banget atas kesetiaannya melihat video kami, dan semoga teman-teman senang mendengar apa yang saya sampaikan ini, dan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa segera memulainya, tidak bingung, dan bisa banyak bantu teman-teman dalam mengelola usahanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kita ucapkan alhamdulillah dulu pada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah diberikan waktu bertemu kembali dalam video ini, video terbaru ya, 13 jenis barang yang harus siap di toko kita, terutama pemula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.